wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, lagi dan lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tiada lagi, sampai kita berjumpa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk dan digolongkan jadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab adalah orang yang ketika hidupnya dan semasa hidupnya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan, baik senang maupun susah. Maka kelak pada hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, siapakah yang ketika di dunia yang senantiasa memujiku baik dalam keadaan senang maupun susah? Maka segolongan manusia berdiri. Kata Allah, silakan masuk surga tanpa hisab. Ini belum dimulai hisab tuh. Hisab tuh berapa lama? Berapa lama hisab? Hisab tuh satu-satu dipanggil. Bukan ini orang Melayu sama malaikat ini. Ini orang Bugis sama malaikat ini. Dayak sama malaikat ini. Kumpul. Enggak. Dari kampung Paris 2 sini kumpul. Oh enggak. Dari Sungai Kerawang sini kumpul. Tidak seperti itu. Tapi gimana? One by one, satu-satu dipanggil ke hadapan Allah. Masya Allah, bayangkan itu berapa triliun manusia itu. Tidak bisa dibayangkan. Berapa triliun manusia dari zaman Nabi Adam itu kumpul satu tempat sampai zaman terakhir, nanti bayi terakhir tuh kumpul satu tempat. Itu banyaknya semuanya tuh. Masya Allah, tidak bisa dibayangkan banyaknya seberapa itu. Sangat banyak sekali. Lah itu hisabnya satu persatu. Ridho F bin Fulan maju. Maka sunnah ketika itu, sunnah ketika di dunia ini, sunnah memberikan nama anak itu yang baik-baik. Karena dalam hadis itu, bagi yang namanya buruk-buruk, Atong bin Atong siapa namanya? Ada nama orang itu kan macam-macam. Nama yang buruk itu ketika dipanggil nanti pada mahsyar, itu saking malunya dia dipandang seluruh manusia, maka sampai dia menggaruk-garuk mukanya itu, geram dia dengan muka sendiri sampai berdarah-darah mukanya itu. Apalah bapakku ngasih nama itu. Maka sunnah ganti nama yang nama baik. Dipanggil satu persatu. Fulan bin Fulan maju. Oh, itu nunggunya udah ratusan jutaan tahun. Maju. Tanya. Apa yang ditanya? Dari 5 perkara. Tidak bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya mengenai 5 perkara. An umrihi fima afnah. 1, umurnya. Dari masa baligh. Kargu jari. Yang kargu jari siapa ini? Bukan dia, bukan mulutnya, tapi siapa? Matanya ngomong sendiri. Ya Allah, ini mata dari baligh
hari ini digunakan untuk ini, siang, sore, malam, ini, cerita terus mata tu. Mulutnya terdiam, tak bisa ngomong. Tangannya cerita, ya Allah, tangan ini digunakan untuk zalim, mulut ini digunakan untuk zalim. Mulutnya juga cerita, lidahnya tu. Tangannya cerita nanti hari kiamat, ya Allah, ini tangan digunakan untuk mengambil hak orang lain, digunakan untuk mengambil mangga orang, untuk rambutan orang, untuk cerita semua itu. Kakinya, ya Allah, kaki digunakan untuk maksiat, untuk jalan ke tempat yang tidak engkau ridhoi, untuk maksiat. Cerita semua sampai akhirnya orang itu mencela dirinya sendiri. Betapa bodohnya kamu mata, yang senang-senang tu kamu, kok kamu sendiri yang menceritakan ke hadapan Allah. Betapa bodohnya kamu tangan, yang merasakan nikmat tu kamu lah, kok kamu sendiri yang bercerita di hadapan Tuhan. Jadi itu habis berapa tahun itu, dari balik sampai mati, berapa lama ceritanya itu, kagu jari itu. Masya Allah, panjang sekali itu. Kedua, wa an malihi min aina iktasabah wa aina iktasabah. Itu umur, masa muda, masa gunakan untuk apa? Masa muda tu sebelum balik, masa muda untuk apa? Di pondok, ya Allah. Oh ya, dah bagus tu. Kan sedih-sedih, susah payah, ya Allah, saya di pondok, ya Allah. Masa gunakan, masa muda digunakan untuk bermujahadah dalam ketaatan. Lulus seperti itu. Masa muda untuk apa? Untuk main HP, balap motor, apalagi kenal perempuan, nauzubillah, main lato-lato. Apalagi masa muda. Allah Akbar. Panjang itu masa muda tu. Karena masa muda itu adalah masa asyabab minal junun. Masa muda itu adalah bagian daripada gila, kegilaan. Tengok tu, yang bisa naik ke atas gunung yang paling tinggi di dunia ini siapa? Anak muda, tak ada datuk-datuk ni sana tu. Yang aneh-aneh. Masa muda untuk apa? Harta digunakan untuk apa? Dari mana dapatnya? Digunakan untuk apa? Dibelanjakan apa? Itu panjang kali itu. Kamu dapat harta, peci, satu peci ya lo nih, peci. Kamu peci dari mana? Dah kasih orang tua duitnya, ya Allah. Oh ya. Kemudian habis itu peci kepakai untuk apa? Untuk solat, untuk ini, untuk solat, untuk ngaji. Bagus. Tapi kalau sebaliknya, ini peci dari mana? Saya beli, ya Allah. Dia dapat dari mana? Dapat, ya Allah. Dapat di mana? Dapat di jalan, dapat di depan rumah Om Asep. Masya Allah, itu panjang tuh. Nah, kamu gunakan untuk apa tuh uangnya? Untuk beli peci. Oh, pecimu yang digunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk ngaji. Tapi karena pecinya itu peci yang haram, dah amal ngaji, sholat kamu dikurangi. Kali itu. Itu baru peci nih, bukan yang lain-lain lagi nanti. Masya Allah, panjang sekali. Itu satu-satu. Dan itu semua manusia dengarkan, tawajuh semua tuh. Tidak ada yang main HP itu. Tidak ada yang ngobrol-ngobrol. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada. Dengarkan gagu jari sambil ngantuk-ngantuk. Tak bisa, tegang semua itu. Mati aku, guliran aku mati aku. Allah. Semua orang ketika itu berandai-andai seandainya dia tidak dihisab. Maka kata Rasulullah, banyaklah berdoa, Allahumma hasibna hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku, atau hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allah Akbar. Dalam mimpi Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mimpi Sayyidina Umar setelah wafatnya berjelang jarak 12 tahun. Mimpi setelah 12 tahun kemudian mimpi dengan Sayyidina Umar. Setelah mimpi apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Seakan-akan Sayyidina Umar ini baru keluar dari satu sidang yang begitu besar, berkeringat-keringat, berpeluh-peluh. Maka ditanya, dari mana engkau Sayyidina Umar? Aku nih baru selesai hisabku nih. Bayangkan 12 tahun hisabnya Sayyidina Umar selesai. Lah kalau itu Sayyidina Umar, lah kalau
Pak Umar gimana Umar nih? Hisabnya begitu panjang kali. Allahu Akbar. Alhamdulillah ini bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini bulannya apa? Bulannya Nabi. Bulannya Nabi. Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Nabi. Apa bulannya Nabi? Yang tersebabnya karena di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat apa? Ayat perintah untuk sholawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dengan baginda Nabi alaihi wasallimu taslima. Salawat yang disertai dengan salam. Dan Allah tidak batasi, pokoknya sebanyak apa dan model salawat yang macam mana terserah kalian. Allah tidak batasi. Yang batasi itu siapa? Siapa yang batasi? Orang-orang yang pemikirannya sempit. Orang-orang Wahabi itu batasi. Salawat itu tidak boleh pakai sirina. Salawat itu ya sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak boleh pakai sirina. Salawat nariyah, itu bid'ah. Allahumma shalli salatan kamilah, salim salaman taman. Itu tidak ada Nabi ajarkan. Bid'ah. Salawat Nabi, salawat Al-Fatih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad al-Fatih lima ughliq. Bid'ah. Nabi tidak ajarkan. Salawat ilmu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bid'ah juga. Salawat lagi. Tibbul qulub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nurul absar wa kidaiha. Bid'ah juga. Masya Allah, bid'ah semua itu. Padahal Allah Ta'ala tidak batasi. Kata Allah apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Dan itu tidak dibatasi. Maka kita tidak boleh membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah dan tidak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal yang terbaik di bulan Sya'ban ini apa? Perbanyak solawat. Maka kita selama bulan Sya'ban ini solawat minimal 1000 kali. InsyaAllah. Paling mudah itu apa? Solawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pegang tasbih. Semua santri harus pegang tasbih. Punya tasbih. Tasbih itu suatu alat untuk kita ini agar dekat dengan Allah, agar selalu ingat Allah. Karena kita ni, hati kita ni belum bisa ingat kepada Allah langsung spontanitas, otomatis belum bisa. Belum otomatik. Tapi kita ni masih perlu alat bantuan. Tapi kalau kita pegang tasbih itu otomatis nanti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Orang tu kalau banyak salawat, maka hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Segala urusannya, perbuatannya, perkataannya akan diluruskan oleh Allah. Kenapa? Karena langsung dibimbing oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak salawat tadi itu, banyak salawat. Nanti itu kalau orang banyak salawat itu mudah, perkataannya menyenangkan orang lain, perbuatannya mengenakkan orang lain, tangannya tidak menzolimi orang lain, kakinya juga gitu, pandangannya juga gitu. Nengok orang tuh suka ya, nengok Zakaria nih. Suka, ditengok Zakaria pun orang suka karena banyak solawat tadi. Mulutnya, apa yang keluar dari lisannya menyenangkan orang. Masya Allah. Kenapa? Karena berkah solawat tadi. Maka banyak solawat. InsyaAllah. Kalau santri ini banyak solawat, InsyaAllah tidak banyak kelahi nanti. Kenapa kok suka kelahi? Kelahi terus. Ini ngolok ini ngolok ini ngolok itu. Tidak habis-habis. Karena tidak banyak salawat. Maka jangan tidur sebelum salawat berapa? 1000 kali. InsyaAllah. InsyaAllah.
12.000. Kalau Sayyidina Abu Hurairah tu amalannya istighfar 12.000 kali. Kalian mau 1.000 atau 12.000? 12.000 lebih baik. Tapi sebelum 12.000, 1.000 dulu ini kejar jaga. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini dah bulan Sya'ban, maka kita mulai pada bab puasa. Kitabus Siyam. Bab menerangkan, kitab menerangkan berpuasa. Puasa hukumnya apa? Wajib. Ditafsil puasa apa dulu ini? Kalau puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa apa lagi yang wajib selain Ramadan? Puasa nazar, yang dinazarkan hukumnya wajib. Maka kalau puasa wajib itu niatnya kapan? Malam sebelum subuh. Sebelum subuh itu paling minimal itu. Maka kalau udah subuh belum niat, maka tidak sah puasanya. Puasa apa tadi? Ramadan dan puasa nazar. Selainnya hukumnya adalah sunnah. Wa syara'itul wujubi siyami, syarat wajib berpuasa. Artinya sini menerangkan puasa Ramadan ini. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Maka orang yang bukan Islam tidak wajib puasa. Orang bukan Islam yang tidak wajib puasa. Si Aming, si Asing, siapa lagi? Ahok. Itu tidak wajib puasa. Dan tidak boleh kita mewajibkan kepada orang kafir untuk puasa. Meskipun orang kafir juga ada yang menahan makan dia, seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada disyariatkan puasa. Berapa? Dalam 1 tahun berapa? 1 hari. Itu hari apa? Hari Asyura. Hari Asyura itu hari apa? Tanggal berapa? Asyura itu tanggal 10 Muharram. Hari Asyura. Orang Yahudi itu puasa hari Asyura. Maka Nabi perintahkan kita Asyura juga, dan tambah dengan 1 hari sebelumnya tanggal 9, atau tambah 1 hari setelahnya tanggal 11, untuk membedakan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi. Islam, 1 Islam. Yang kedua wal bulughu, dan berakal, baligh. Wal bulughu lan baligh. Baligh itu apa? Baligh itu apa baligh? Berapa sebab baligh itu? Ada berapa perkara? 1, sebab nikah. Nikah ya. Walaupun dia umur nikahnya umurnya 5 tahun. Nikah di umur 5 tahun. Saya ridho dinikahkan dengan wanita umurnya 5 tahun, ridho umur 7 tahun. Nikah tu, maka dua-duanya otomatis baligh walaupun dia belum jima. Nikah tu dah menjadikan dia baligh. 2, sebab dewasa. Sebab umur. Berapa umurnya? 15 tahun. 3, sebab inzal, keluarnya sperma atau mimpi basah, mimpi naik ojek, mimpi basah. Maka orang kalau sampai umur 15 tahun belum mimpi basah, belum junub, otomatis dia sudah baligh. Itu dah otomatis 15 tahun. Karena ada orang-orang yang memang Allah SWT jaga dia. Karena mimpi junub itu dari siapa? Dari setan. Dari setan itu. Sayyidina Ali itu dia tidak pernah mimpi junub. Tidak pernah mimpi junub. Akhirnya beliau balighnya sebab umur. Tidak pernah mimpi junub. Baligh 1, 2, 3, 4. Kalau wanita sebab haid. Haid apa?
keluarnya darah dari wanita dari minimal umur 9 tahun. Maka wanita ini dia lebih cepat dewasanya dari laki. Maka kalau menikah, carilah yang umurnya apa? Di bawah, jangan yang di atas. Ini belum tergiban nikah nih, kalian ini masih kecil-kecil. Wal aqlu baligh. Maka yang syarat-syarat tadi kalau sudah terpenuhi, dia wajib. Lah kalau belum baligh gimana? Sah tak puasanya? Puasanya sah tak? Sah, tetapi dia belum diwajibkan. Belum diwajibkan. Ramadan maksudnya apa? Ya, kamu memang belum diwajibkan, tapi kamu puasa, kamu udah dapat pahala untuk dirimu dan orang tuamu juga dapat pahala. Walaupun kamu belum diwajibkan, oke, yes, belum diwajibkan. Berarti tidak perlu puasa nih, ya kah? Tetapi dari umur 7 tahun itu, sebagaimana sholat, dari umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat seorang anak itu, begitu juga puasa, dari umur 7 tahun disuruh puasa. Bahkan dari kecil pun diajarkan puasa. Kalau umur 4 tahun udah bisa puasa, bagus sekali itu. Itu betapa beruntungnya orang tua yang punya anak seperti itu, dari kecil udah bisa puasa. Nah kalau dia belum bisa full, setengah hari enggak apa. Karena anak-anak itu kan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah ini Zakaria umurnya berapa tahun? 10 tahun, mau setengah hari. Berapa umur kah? 12. Lupa umurnya. Lahir tahun berapa? 2011. Berarti udah 12 tahun. Udah balik belum? Zakaria? Belum. Belum balik. Kan enggak usah disamakan dengan yang 4 tahun, 5 tahun tadi itu. Yang berikutnya wal aklu adalah berakal. Berakal itu maksudnya apa? Berakal tidak gila. Maka orang gila enggak wajib puasa. Gila enggak wajib puasa dan enggak usah dia puasa. Enggak usah ditargib. Sini orang gila, kumpul. Kamu ni wajib puasa. Nanti kamu dosa nanti. Enggak usah orang puasa. Maka biarkan ya dia minum es tebu, minum apa. Ikram orang gila tu. Tengah puasa tu. Boleh tak? Boleh, orang gila boleh. Maka kalau mau tak puasa, caranya gila. Nanti tak wajib puasa. Gila. Kau tak usah ditanya orang gila, kau ni kenapa tak puasa? Jawabannya ringkas, karena aku gila tu dia. Maka aku tak puasa. Yang berikutnya wal qudrah, nomor 4 syarat berpuasa, syarat wajibnya adalah mampu ala saumi, untuk puasa. Nah, orang yang tidak mampu itu siapa? Di antaranya orang yang sakit. Orang sakit yang sekiranya kalau dia berpuasa, maka sakitnya bertambah parah. Atau orang tua yang dah tidak mampu, lemah sekali. Jangankan mau puasa, Ustaz, saya ni mau bernapas pun susah. Orang seperti ini juga berarti dia tidak mampu untuk berpuasa. Apalagi orang yang pikun bah itu. Wah, aku ni masih kuat, tapi pikun dia tu. Pikun apa ya dia? Aku dah solat belum ya? Baru balik dari masjid. Solat zuhur. Aku dah solat zuhur belum ya tadi? Orang pikun tu seperti itu tu. Orang pikun juga berarti ini tidak ada kekuatan, dia tidak mampu nih. Mampu secara akalnya dah tidak mampu untuk berpuasa. Berapa tadi syarat wajibnya? 4. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal, 4 mampu untuk puasa. Mampu tu apa mampu? Tidak mampu tu gimana batasannya? Tidak mampu tu yang sekiranya kalau dia berpuasa
maka ada menjadikan mudorot bagi dia. Mudorot bagi dia. Gitu. Kalau lapar gimana? Saya kalau puasa pasti lapar. Gimana tuh? Tidak mampu aku nih lapar nih. Oh, itu bukan darurat. Ya, semua orang lapar, normal berarti lapar. Kalau tidak lapar ya tidak normal. Nah, kalau aku nih puasa pasti haus, kata Zakaria. Nah, maka tidak mampu berarti. Oh, bukan. Itu memang efek dari puasa ya, haus dan lapar itu. Kecuali kalau aku nih puasa pasti mati. Nah, ini boleh deh. Soalnya ini baru syarat wajib puasa sepanjang nih, baru satu baris nih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Salawat. Biasanya kan orang itu salawat itu digantikan dengan keinginan, itu gimana? Gantikan dengan hajat. Oh iya. Biasanya pakai hajat ini baca sekian ribu. Ya. Sebenarnya itu tidak ada larangan dan bahkan ada anjuran. Kita ini sholawat dengan agar ingin hajat ini, hajat itu namanya tawasul. Tawasul, ya Allah, dengan keberkahan Rasulullah, dengan kemuliaan ketinggian derajat beliau, sholawat yang saya bacakan ini Allah, maka tunaikanlah saya hajat ini. Nah, itu. Seperti seorang sahabat setelah wafatnya Rasulullah datang ke kuburan Rasulullah ketika musim paceklik. Paceklik itu apa? Kemarau panjang sekali, datang ke kuburan Rasulullah. Allahumma inni atawassalu ilaika bi barakati sahibu hadzal qabr. Ya Allah, aku bertawasul, bersalawat, bertawasul kepada Engkau dengan penghuni kubur ini, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan. Langsung hujan. Maka sholawat itu untuk agar hajat kita terpenuhi boleh, tapi kita ini kan bukan minta kepada Rasulullah, mintanya kepada Allah, tapi dengan keberkahan Rasulullah yang sudah jelas-jelas pasti beliau ini kalau berdoa pasti dijabahi oleh Allah. Kalau kita nih pakai nama kita sendiri, ya Allah, dengan keberkahanku. Lah kamu itu siapa? Dengan keberkahanku, ya Allah. Doa kita ni, doa, ya Allah, minta ini, minta ini, minta itu. Lah kita ni siapa sih? Itu Bang. Maka kita tu, ya Allah, banyak solawat. Kemudian akhirnya minta kepada Allah. Bahkan di antara amalan solat hajat yang ada di dalam kitab Majrur Rabih itu, setelah sholat perbanyak sholawat. Itu yang Nabi ajarkan tuh, perbanyak sholawat. Baru pertama banyak muji Allah, banyak sholawat, baru setelah itu minta apapun hajat kita. Maka boleh dengan jumlah berapapun boleh. Jumlah itu adalah satu target agar kita istiqomah di dalam amal. 1000 terus. Agar orang itu melatih diri untuk 1000 terus itu. Dan itu suatu mujahadah tersendiri itu. Pokoknya kalau belum 1000 saya belum mau tidur. Itu amalannya saya itu. Amalannya saya itu 1000. Amalannya Sultan Hamid. Pas kerajaan Turki Utsmani, ada namanya Sultan Hamid. Sultan Hamid nih adalah di antara raja, sultan. Sultan itu apa? Penguasa, sultan. Yang paling sering mimpi dengan Nabi. Mimpi, hampir tiap malam beliau mimpi. Suatu malam beliau ni tidak mimpi Nabi. Pikir-pikir, oh kemarin saya ni lupa menyelesaikan solawat 1000 kali. Maka untuk itu tuh kita perlu mujahadah tersendiri, itu punya bilangan itu. Itu boleh kita. Saya pokoknya tidak, saya tidur sebelum istighfar 5000. Wajibkan diri sendiri. Jangan ustaz yang mewajibkan. Kalau ustaz yang mewajibkan nanti tipu-tipu nanti. Bohong-bohong itu bisa bohong, tapi kalau untuk diri sendiri itu tidak bisa bohong. Wajibkan diri sendiri. Salawat, dan salawat itu masya Allah mudahkan ilmu, mudah masuk, mudah paham, ngapal mudah sebab salawat itu. Banyak keberkahan. Lagi pertanyaan?
Yang cukup? Cukup insyaallah. Insyaallah nanti hari Sabtu depan ada acara di sini nanti. Acara tuh. Itu biasanya tenda tuh yang dipakai di kemarin tuh dari masjid kah? Bisa dipinjam gak tuh? Pinjam kan nyewa tuh. Hah? Apa? Pinjam ya? Ya nanti tanya ke siapa tuh? Saya ke siapa? Oh, Pak Ji itu. Nah, insyaallah. Allahumma inna nasta'dinuka ma 'allamtana faruddahu ilaina in ihtiyajna ilayhi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.